Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Iin Yudastuti. Saya pendidik dari kelompok bermain angkasa Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang tutorial pemanfaatan limbah atau barang bekas sebagai media pembelajaran edukatif. Di sini saya akan membuat APE yang saya beri nama pesawat pintar. Buat pesawat pintar, yang pertama yaitu botol bekas air mineral. Kita memakai botol bekas air mineral yang ukuran besar, sekitar ukuran 1,5 atau 1500 ml. Nah, karena ini merupakan bahan bekas, jadi kita harus menggunakannya dengan steril. Jadi sebelum kita memakai botol mineral ini, kita cuci terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan dengan lap kering dan kita jemur. Yang kedua, kita menggunakan kardus bekas. Jadi kardus bekas bisa menggunakan kardus bekas sepatu, kardus bekas mie instan, atau kardus bekas yang lain. Yang ketiga, kita menggunakan tutup botol. Jadi tutup botol ini gunanya untuk media pembelajaran anak-anak, karena pesawat pintar ini nanti akan digunakan sebagai media untuk belajar berhitung, belajar warna. Jadi tutup botol beraneka warna. Jadi nanti kita mau memakainya seperti ini, menjadi seperti celengan tapi masuk ke dalam badan pesawat. Setelah itu kita memakai ada tali rafia, penggaris, selongsong spidol, pensil, cat, kuas, gunting, cutter, dan bidik. Yang pertama, kita sediakan botol air mineral yang tentunya sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Sudah kita bersihkan, terus kita keringkan. Kita buang dulu untuk bagian yang ada logo atau ada mereknya. Setelah kita buang, kalau seandainya masih ada airnya, kita bisa bersihkan dengan kain lap. Yang pertama, kita membuat dengan menggunakan cutter, kita membuat lubang untuk bagian celengannya. Kita bisa membuat 2 atau 3 lubang, yang tentunya lubang ini bisa masuk untuk bentuk daripada tutup botol. Setelah kita membuat lubangnya, kemudian kita membuat bagian kanan kiri untuk membuat sayapnya. Kita ukur kira-kira ada 3 ruas daripada tutup botol itu. 1, 2, 3. Untuk bagian sayap depan, kita sudah membuat irisan di bagian sayap depan. Sekarang tinggal di bagian sayap belakangnya. Biasanya sayap belakang itu lebih kecil daripada sayap depan. Kita kira-kira saja ya, tetapi masih kita lihat untuk ukuran sebelah sana harus seimbang.
sayap. Nah, untuk membuat sayapnya kita bisa membuatnya dengan kardus kita potong sesuai ukuran sayap yang mau kita bikin. Bisa menggunakan spidol atau pensil. Kita bikin bagian ekor, sayap dan ekor. Di sini kita memakai ilmu kira-kira aja, lebarnya berapa sesuaikan dengan kita kurangkan. Kalau memang masih terlalu lebar kita kurangi, karena tidak ada ukuran bakunya. Bagian yang paling sulit ya memasukkan kardusnya di sini. Ini menjadi bagian sayap depan. Bagiannya untuk sayap belakang kita ambil lagi dari sisa yang tadi. Kira-kira aja, nanti tinggal dipermanis ketika masih kurang lebar, bisa diperlebar. Setelah badan pesawat, ekor depan, ekor belakang, dan atas itu kita sudah jadi, kita sampai kepada tahap proses pewarnaan. Kita bisa menggunakan cat air. Kita bisa menggunakan cat air, kita kasih warna sesuai selera. Pesawat itu mungkin untuk ke anak-anak kita pakai warna yang cerah agar untuk merangsang kognitif, perkembangan kognitifnya anak untuk melihat warna-warna yang cerah. Bisa badan pesawatnya kita kasih warna biru, untuk ekor dan sayap kita kasih warna merah, jadinya seperti ini. Kita sudah memiliki badan pesawat yang sudah kita lubangin dan memiliki 2 ekor sayap depan sama sayap belakang. Nah, sampai di tahap ini kita membersihkan dulu potongan-potongan kertas yang sudah kita pakai biar kelihatan rapi. Untuk selanjutnya kita menggunakan cutter lagi, karena ini tadi pesawat pintar. Jadi saya akan menjelaskan maksud dari pesawat pintar di sini. Pesawat pintar ini kita kenapa kasih lubang di sini? Karena ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan tutup botol. Seperti kita mau bermain dengan menggunakan celengan, jadi tutup botol berwarna-warni ini kita masukkan ke dalam badan pesawat. Kalau bentuknya seperti celengan, otomatis ada nanti suatu saat tutup botol yang ada di dalam itu harus dikeluarkan. Jadi kita membuat pintu di belakang. Nah, jadi pintu untuk mengeluarkan tutup botol. Kita dengan cutter kita bikin pintunya pelan-pelan supaya nanti ketika tutup botolnya penuh yang ada di dalam pesawat itu kita bisa keluarkan lewat belakang.
tajam, jadi kita harus menggunakannya secara pelan-pelan agar tidak melukai kita. Ayah bunda jadinya seperti ini. Jadi kita seperti memiliki pintu di belakang pesawat yang fungsinya untuk mengeluarkan tutup botolnya. Oke, setelah kita membuat pintu, jangan lupa kita membuat ekor pesawat, bagian ekor pesawat yang berada di atas. Kita sobek beberapa saja, jangan terlalu sampai ke belakang untuk membuat ekor. Untuk lubang celengan kita bisa membuat 1 atau 2 atau bisa juga 3 lubang, jadi kita tambah lagi aja biar nanti anak-anak punya variasi warna dan variasi untuk angka ya, dengan lubang yang cukup banyak. Kita sudah punya 3 lubang untuk memasukkan tutup botol, 1, 2, 3. Nah setelah itu sebenarnya ini pesawat itu kan berada di angkasa, terbang, tetapi kita memberikan pemahaman ke anak-anak juga ketika landing, pesawat itu memiliki roda depan dan roda belakang. Jadi kita nanti tetap membuat roda depan dan roda belakang. Caranya kita menggunakan api ya, menggunakan api. Cutter ini kita panaskan sedikit dengan api, atau bisa juga kita lubangin dengan cutter seperti ini. Nah, kita lubangin di sini untuk memasukkan selongsong spidol. Ini selongsong spidol yang kita masukkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita langsung saja untuk ke bagian yang sudah terbuat, karena untuk tahap pertama, tahap badan pesawat itu sudah jadi seperti ini. Kita letakkan dulu yang jadinya seperti ini. Kita membuat untuk bagian rodanya dari selongsong spidol yang kita potong ujungnya, terus di dalamnya kita kasih lidi. Kita kasih lidi, terus kita membuat roda sejumlah roda, 4 roda, roda depan dan belakang. Setelah itu untuk menjaga agar rodanya tidak lepas, kita kasih karet. Di ujung-ujungnya kita ikat dengan karet. Setelah ikat dengan karet akan jadi seperti ini. Ini selongsong spidolnya, ini karetnya di sini. Setelah itu ekor pesawat ini sudah jadi, ekor atas, kanan, kiri, depan, belakang. Kita membuat baling-baling. Nah, ini anak-anak biasanya kalau melihat pesawat akan tertarik dengan baling-baling yang ada di depan. Nah, kita membuat baling-baling terlebih dahulu. Ayah dan bunda, ini adalah tali rafia yang bisa difungsikan sebagai tali untuk menarik. Jadi pesawat ini ketika dimainkan anak-anak untuk merangsang perkembangan motorik kasarnya, kita membuatnya seolah-olah seperti sedang menarik pesawat. Dan akan masuk ke dalam aspek perkembangan motorik kasarnya. Dengan menarik ini, berlari, berjalan, menarik pesawat. Untuk perkembangan aspek kognitifnya, anak-anak di sini akan belajar mengenal warna. Kita memiliki tutup botol bekas tadi ya, ada warna merah, ada warna hijau. Itu kita akan memberikan pemahaman ke anak bahwa ayo anak-anak,
masukkan tutup botol ini ke dalam lubang-lubang di dalam badan pesawat. Nah, contohnya seperti ini. Masukkan satu-satu. Boleh. Karena untuk aspek perkembangan untuk usia 23, kita belajar mengambil tutup botol, mengambil dan memasukkan saja. Tapi untuk usia yang lebih besar, usia 3-4, kita bisa menggunakan bisa saja kita menggunakan kertas lipat di sini. Kita kasih warna merah, kita kasih warna kuning, jadi anak bisa membedakan. Yang di sebelah sini harus dimasukkan warna merah, sebelah sini dimasukkan warna kuning. Nah, seperti ini. Untuk pembelajaran berhitung, kita juga bisa menggunakan kertas. Di sini dikasih angka 1, dikasih angka 4. Nah, bisa ditulis angka 1 dan angka 4. Nanti anak-anak akan memasukkan sesuai angka yang ada di dalam badan pesawat. Kalau warnanya boleh bebas. Misalnya di sini angka 1, berarti hanya satu tutup botol saja yang boleh dimasukkan di sini. Kalau di sini ada angka 4, kita mungkin bisa mengambil secara acak warna-warnanya. Ada 4 tutup botol yang harus kita masukkan di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 aspek perkembangan yang kita sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Jadi ketika kita menjelaskan bahwa alat transportasi itu ada darat, laut, dan udara. Pintar ini bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pembelajaran yang mengasihkan. Yang pertama, untuk perkembangan kognitif seperti tadi yang kita jelaskan, yaitu kita mengenal warna. Warnanya kita peroleh dari tutup botol. Kita bisa memperkenalkan itu. Kita kasih angka di dalam badan pesawat. Anak-anak memasukkan tutup botol sesuai dengan angka yang ada di dalam badan pesawatnya. Angka 1, angka 5, 3 atau 4. Terus kita juga bisa memperkenalkan warna di dalam badan pesawatnya kepada anak-anak. Anak-anak, badan pesawatnya ini warnanya apa ya? Itu bisa juga untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang warna. Baling-balingnya warna apa ya? Setelah itu untuk perkembangan motorik halusnya dengan cara mengambil, untuk anak usia 23 mengambil tutup botol ini, itu kita merangsang pertumbuhan motorik halusnya. Yang terakhir, untuk motorik kasarnya, pesawat ini bisa dipakai bermain anak-anak selayaknya seperti bermain mobil-mobilan. Seperti ini. Bisa ditaruh di bawah. Untuk bahasanya anak-anak bisa bermain sambil ditarik dan belakang atau pesawat. Itu bisa seperti ini, sambil lari ataupun sambil jalan. Demikianlah mudah tutorial pembuatan alat permainan edukatif dari bahan bekas atau bahan limbah yang bernama pesawat pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.